Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah di pertemuan yang ke-6 ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat bertemu walaupun secara online. Berdasarkan kalender akademik, ini merupakan minggu yang terakhir ya. Kalau tidak ada perubahan, insya Allah minggu depan itu sudah masuk ke jadwal lebaran, liburan untuk lebaran, ya jeda untuk libur lebaran. Itu di tanggal 25 April itu Unikom sudah libur. Nanti masuk lagi itu kalau tidak salah di tanggal 9 Mei. Jadi kalau tidak ada halangan berarti ini adalah pertemuan terakhir di minggu yang ke-6. Nanti ketika kalian masuk lagi perkuliahan itu masuk ke minggu yang ke-7. Kemudian kalau ada minggu tenang berarti libur lagi 1 minggu, baru berikutnya masuk ke ujian tengah semester. Nah, jadi pemotongannya seperti itu ya. Jadi sekarang adalah saya akan mencoba untuk menyelesaikan semua materi yang terkait dengan mata kuliah ini, khususnya materi-materi yang nanti akan diujikan dalam ujian tengah semester. Oke, satu materi yang akan saya jadikan bahan untuk ujian ini adalah materi tentang statika deskriptif. Nah, jadi kalau misalkan kita mempelajari materi-materi statika deskriptif itu mulai dari pertemuan yang kedua sampai dengan pertemuan malam ini, itu materinya semuanya berkaitan dengan statika deskriptif. Nah, ada satu materi lagi yang akan saya bahas pada malam hari ini. Mudah-mudahan tidak terlalu lama ya. Jadi mudah-mudahan kita masih bisa sempat taraweh untuk pada malam hari ini. Materinya berhubungan dengan ukuran dispersi ya. Nah, jadi kalau kita bicara ukuran dispersi itu merupakan salah satu jenis pengukuran yang bisa melengkapi bagaimana ketika kita menggambarkan karakteristik dari sebuah data. Nah, di pertemuan yang keempat dan kelima kemarin, sebenarnya kita sudah belajar beberapa ukuran yang juga dapat kita gunakan dalam menggambarkan karakteristik data ya. Terutama di pertemuan yang kelima kemarin, kita membahas ada 2 bab. Yang pertama adalah bagaimana kita membuat yang namanya tabel distribusi frekuensi. Kemudian yang di pertemuan yang keduanya, atau bab yang keduanya, kita membahas bagaimana kita mencari beberapa ukuran pemusatan untuk data-data yang jumlahnya banyak gitu ya. Dan di akhir slide itu ada satu latihan soal kalau tidak salah ya, dan sudah ada beberapa orang yang sudah mengerjakannya dan mengirimkan ke saya. Alhamdulillah sudah rata-rata sudah benar proses pengerjaannya ya. Mangga yang lainnya kalau memang belum mengerjakan, ingin mencoba untuk mengerjakan, silakan saja dikerjakan seperti teman-teman yang lainnya, terus kirimkan jawaban ke saya sehingga saya bisa koreksi benar atau tidaknya proses pengerjaan kalian ya. Oke, hari ini materinya ukuran dispersi. Saya sudah share materinya di LMS seperti biasa. Jadi silakan Anda download saja materi tentang ukuran dispersi pada pertemuan yang ke-6 ini. Oke, untuk mempersingkat waktu saya langsung share screen saja materi kita hari ini tentang ukuran dispersi. Kalau kita mendengar kata dispersi dalam ilmu statistik itu artinya seberapa besar atau seberapa jauh tingkat penyebaran data suatu distribusi nilai. Itu namanya dispersi ya. Nah, sekarang di slide awal ini kita akan bahas mengapa kita perlu menghitung atau mengukur ukuran dispersi. Padahal kan sebenarnya untuk dapat menggambarkan karakteristik data, itu kita sudah belajar yang namanya ukuran pemusatan, seperti min, median, modus, atau ukuran letak seperti kuartil, desil, dan persentil. Mengapa harus ditambahkan dengan ukuran dispersi? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, kita akan membandingkan 3 buah kelompok nilai yang diberi nama. Pertama adalah kelompok nilai yang homogen, kedua kelompok nilai yang relatif homogen, yang ketiga adalah kelompok nilai yang heterogen. Kalau berdasarkan namanya, kelompok-kelompok nilai homogen ini jelas yang datanya itu sama persis, artinya tidak ada data yang berbeda. Sedangkan kalau relatif homogen itu sudah mulai ada perbedaan, walaupun tidak terlalu besar perbedaannya. Sedangkan kalau yang heterogen itu datanya sudah benar-benar berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, kita coba bandingkan 3 kelompok data ini ya. Nah, ini kalau kamu lihat, di sini ada 3 buah kelompok data
baik itu homogen, relatif homogen maupun heterogen. Nah, kalau dilihat dari jumlah datanya, ketiga kelompok nilai ini sama jumlah datanya. Ya, jumlah datanya ada 5. Ya, kalau kamu perhatikan tuh jumlah datanya ada 5. Jadi dari segi jumlah data itu semuanya seimbang. Nah, tapi kalau kita lihat dari nilai-nilai yang ada di masing-masing kelompok ini jelas berbeda-beda. Tapi jumlah keseluruhannya, kalau kita jumlah kelompok yang homogen misalkan, situ ada datanya ada 50-nya ada 5 biji. Berarti kan 250. Yang relatif homogen itu kalau kamu jumlahkan juga sama 250. Yang heterogen juga sama, itu kalau dijumlahkan 250. Nah, kalau kita ingin mencari nilai rata-ratanya, itu kan sama, semuanya dibagi 5. Berarti 250 dibagi 5, semua nilainya sama 50. Artinya, berdasarkan ukuran min-nya, maka ketiga kelompok data ini kesannya sama, karena nilai rata-ratanya sama, 50. Nah, kalau kita hanya menganalisisnya berdasarkan ukuran pemusatannya saja, maka bisa saja kesimpulan kita bahwa ketiga data ini sama. Padahal, kalau ini kita plot dalam sebuah grafik, yang Anda perhatikan di situ, ada grafik yang berwarna hitam, yang berwarna merah, dan yang berwarna biru, itu kan gambar grafiknya sudah sangat berbeda. Plot datanya sudah sangat berbeda. Kalau kelompok yang homogen karena nilainya sama, maka grafiknya ya flat-flat saja, tidak ada fluktuasinya. Kalau yang mulai relatif homogen, dia mulai ada fluktuasinya walaupun tidak terlalu besar, sedangkan yang nilai heterogen itu fluktuasinya tinggi sekali. Nah, besar kecilnya fluktuasi itulah yang akan menggambarkan yang namanya dispersinya. Jadi kalau kita masukkan unsur dispersi di sini untuk menganalisa data di sini, kita bisa pastikan bahwa ketiga kelompok nilai itu berbeda, tidak sama. Nah, itulah pentingnya mengapa kita harus mengukur yang namanya dispersi. Jadi tidak bisa berdasarkan ukuran pemusatan saja, tapi harus ada ukuran letak, bahkan harus ada ukuran dispersi. Semakin lengkap, semakin bagus. Ketika kita ingin menggambarkan karakteristik data, kita cari nih ukuran letaknya, kita cari nih ukuran pemusatannya, kemudian kita cari ukuran dispersinya, sehingga amunisi kita lengkap untuk menganalisa data tersebut gitu ya. Nah, di sini sudah terlihat ya jawabannya kenapa harus kita menghitung yang namanya dispersi. Oke, berikutnya ada beberapa ukuran variasi atau dispersi yang akan kita bahas pada malam hari ini ya. Yang pertama adalah nilai jarak atau range. Ini sebenarnya sudah dibahas di pertemuan kemarin ya. Saya sudah menyinggung tentang bagaimana cara mencari nilai range atau jarak. Kemudian yang kedua rata-rata simpangan. Nah, ini yang baru. Ketiga adalah simpangan baku atau standar deviasi. Yang keempat kita bicara tentang koefisien variasi. Nah, kalau nanti koefisien variasi ini akan terbagi dua. Koefisien variasi squeness atau kesimetrisan suatu distribusi data dan koefisien kurtosis yaitu puncak tinggi atau rendahnya puncak dari sebuah distribusi data. Jadi totalnya kurang lebih ada 5 ukuran variasi atau dispersi yang akan kita bahas pada pertemuan yang ke-6 ini. Dan proses pembahasannya saya akan gabung baik untuk data yang tunggal maupun data yang berkelompok atau data yang banyak gitu ya. Kita mulai satu persatu dulu, yang paling mudah. Nah, ini sudah sebenarnya kemarin ya, untuk data yang tunggal atau data yang tidak berkelompok, nilai jarak atau range itu rumusnya adalah nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Jadi kita tinggal cari mana nilai paling besar, kemudian mana nilai paling kecil, kemudian cari selisihnya. Itu sama saja kita sudah menentukan nilai range. Contohnya di data ini nih. Nah, kita punya 5 data. Nah, kita tinggal cari nih, data yang paling besar ternyata nilainya 70. Yang paling kecil nilainya 30. Ya, tinggal dicari aja range-nya 70 kurangi 30 sama dengan 40. Saya pikir tidak terlalu sulit ya untuk yang range, untuk yang data tunggal. Kemudian yang berikutnya, itu kita bicara tentang rata-rata simpangan. Nah, kalau kita bicara rata-rata simpangan ini untuk data yang tunggal dulu yang tidak berkelompok. Pertama notasinya, kita gunakan di sini notasi RS dan ini rumusannya. Ya, kalau kita baca rumusnya rata-rata simpangan sama dengan 1/n dikali sigma. Nah, ini tanda mutlak. Tanda mutlak hasil pengurangan antara data tersebut dengan rata-ratanya. Berarti kalau kita lihat dari rumusan ini, untuk mencari rata-rata simpangan harus dicari dulu berapa nilai rata-ratanya atau min-nya. Nah, saya pikir Anda sudah paham ya, tanda mutlak di sini artinya ketika proses pengurangan XI dengan X bar-nya kita mendapatkan nilai negatif, karena dia sudah dipagari oleh tanda mutlak, maka nilainya harus kita positifkan. Jadi tidak boleh ada nilai yang negatif di sana. Nah,
Kita coba cari ya dari data yang tadi, ya dari data yang sederhana ini kita coba rata-rata simpangannya berapa. Pertama kita cari dulu nilai rata-ratanya. Ini kalau kita jumlahkan, ini kan sama dengan 250 ya. 50 ditambah 40, 90, ditambah 30, 120, ditambah 60, 180, ditambah 70, 2,5. Nah, kita bagi dengan 5 berarti rata-ratanya 50. Nah, kita masukkan ke rumusan ini. 1 per N itu banyaknya data. Tadi kan datanya ada 5. Kita masukkan 1 per 5 dikali. Nah, XI berarti data yang pertama dikurangi dengan X bar. Data yang pertama 50 dikurangi 50. Ditambah data yang kedua kurangi 50, ditambah data ketiga kurangi 50, sampai dengan data kelima dikurangi 50. Nah, di sini semuanya positif ini. Jadi sini harusnya minus 10, di sini harusnya minus 20, dijadikan positif 10 dan positif 20. Jadi tidak boleh ada yang berharga negatif karena tandanya sudah tanda mutlak. Nah, kalau kita cari, ini kita jumlahkan 60 dibagi dengan 5, dapatkan rata-rata simpangannya nilainya 12. Ya, itu kalau kita bicara rata-rata simpangan untuk data yang tunggal terlebih dahulu. Oke, sekarang yang berikutnya kita bicara simpangan baku. Nah, di berbagai buku statistik ada yang ngomongnya simpangan baku, ada yang ngomongnya standar deviasi. Itu sama saja ya. Bahasanya bisa simpangan baku atau standar deviasi. Nah, kalau kamu perhatikan di sini ada 2 rumus, tapi saya pengen kamu concern ke rumus yang bawah saja. Rumus yang bawah ini untuk yang data tunggal ya, yang bawah ini. Yang atas ini sebenarnya untuk data yang berkelompok. Nah, yang kita pakai yang di bawah saja ya. Simpangan baku notasinya kita gunakan S sama dengan akar sigma. Nah, data yang pertama dikurangi dengan X barnya dikuadratkan, data yang kedua dikurangi X barnya dikuadratkan, dan seterusnya. Dibagi dengan N dikurangi 1. Ingat, N dikurangi 1. Nanti jangan sampai kebalik dengan data yang berkelompok. Kalau data berkelompok nanti dibagi dengan N saja seperti di sini. Jangan sampai ketukar rumusnya. Berarti untuk mencari simpangan baku ini kita harus mencari dulu yang namanya minnya atau standar atau nilai rata-ratanya gitu ya. Oke. Sekarang contoh. Nah, misalkan datanya tadi ya ada 5. Nah, kita cari dulu minnya. Minnya kan 50. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus standar deviasi. Nah, akar data yang pertama 50 dikurangi 50 dikuadratkan, ditambah 40 kurangi 50 dikuadratkan. Nah, karena dikuadratkan berarti yang negatif akan menjadi positif. Jadi tidak ada lagi di sini nilainya yang negatif juga. Dibagi dengan N dikurangi 1. Karena datanya ada 5, 5 kurangi 1 sama dengan 4. Kita dapatkan 15,5. Nah, biasanya orang-orang banyak menggunakan nilai standar deviasi ini untuk menggambarkan tingkat penyebaran data. Biasanya dari berbagai macam ukuran variasi yang paling sering digunakan oleh orang untuk menyatakan seberapa besar tingkat penyebaran datanya adalah standar deviasi. Makanya biasanya standar deviasi paling banyak dicari orang. Dibandingkan tadi rata-rata simpangan, dibandingkan dengan range, itu standar deviasi paling banyak dicari orang. Nah, sebenarnya kalau kita menggunakan Microsoft Excel akan jauh lebih mudah ya. Kalau kita pakai Microsoft Excel, tinggal masukkan fungsional Excel-nya. Standar deviasi itu kan kita masukkan sama dengan STDEF. Nah, kemudian kita blok datanya, nah nanti akan keluar berapa nilai standar deviasinya. Nah, silakan nanti kalau mau ujian, silakan dipakai itu juga nggak apa-apa. Tapi ingat, rumusan ini tetap harus ditulis ketika ujian. Cuma cara pengolahannya boleh dibantu oleh alat bantu apapun, mangga. Tapi rumusan ini tetap harus ditulis, gitu ya. Jadi ininya harus ditulis nih, ininya harus ditulis. Cuma nanti hasilnya di sini, silakan gunakan Microsoft Excel atau gunakan kalkulator ya mangga. Yang lebih cepat lebih bagus gitu ya. Oke, itu khusus untuk data-data yang tunggal ya. Jadi ada 3 untuk data tunggal, rata-rata simpangan, jarak atau range, berikutnya adalah simpangan baku atau standar deviasi. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan, nanti akan saya buka sesi pertanyaan nanti di akhir perkuliahan. Oke, yang berikutnya untuk data yang berkelompok atau data yang banyak. Nah, sama seperti yang minggu kemarin, ketika kita ingin mengolah data yang banyak atau yang data berkelompok, maka yang harus kamu lakukan terlebih dahulu adalah membuat tabel distribusi frekuensi. Jadi kita akan kembali ke bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi. Makanya yang kemarin saya terapkan, yang saya bilang kepada kalian bahwa penting sekali untuk paham banget bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi. Karena akan dipakai terus itu. Selama datanya banyak, pasti tabel distribusi frekuensi akan dipakai. Nah, begitu juga untuk ukuran dispersi. Kita akan memanfaatkan tabel distribusi frekuensi yang sudah kita bahas di
pertemuan minggu kemarin ya. Mudah-mudahan kamu masih ingat tabel distribusi frekuensinya. Oke, yang pertama adalah menentukan nilai jarak. Nah, ini nilai jarak nih rumusnya sudah beda lagi. Bukan jarak nih, bukan range itu data terbesar dikurangi data terkecil, tapi sekarang rumusnya sudah UCB kelas akhir dikurangi LCB kelas awal. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa Pak nih rumus jarak, rumus range itu ada dua. Yang pertama adalah data terbesar dikurangi data terkecil, yang kedua adalah UCB kelas akhir dikurangi LCB kelas awal. Itu kenapa bisa beda? Nah, peruntukannya beda. Kalau misalkan datanya masih data mentah, belum dibuat tabel distribusi frekuensinya, maka rumus range adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Oke, itu betul. Tapi kalau misalkan datanya sudah kita bikinkan tabel distribusi frekuensinya, artinya kamu disuruh menentukan nilai range, tapi sudah ada tabel distribusi frekuensinya seperti ini. Maka nggak bisa rumusan data terbesar dikurangi data terkecil itu digunakan. Harus menggunakan rumusan yang ini. Nah, kenapa itu tidak bisa digunakan? Data terbesar dikurangi data terkecil. Nah, dari interval ini, kita akan sulit menentukan mana nilai yang paling besar dan mana nilai yang paling kecil. Oke lah, kemarin ketika kita membuat interval ini, kita masukkan di sini nilai paling kecil, 10. Kan minggu kemarin kita masukkan 10 sebagai nilai paling kecil. Oke, betul. Ketika lihat data mentahnya, betul nilai ujian yang paling kecil itu 10 kemarin itu. Dari 60 orang mahasiswa. Nah, tapi nilai terbesarnya ketika kita lihat di data itu bukan 100, tapi nilai terbesarnya kalau Anda masih ingat itu 98. Ya, 98 dikurangi 10 waktu itu nilai range-nya, 88. Nah, sedangkan di sini nilai yang terbesar pada suatu interval terakhir itu 100. Padahal nilai terbesarnya itu bukan 100. Nah, inilah alasannya kenapa ketika kita melihat yang namanya tabel distribusi frekuensi, maka kita tidak akan bisa melihat nilai yang paling besar itu berapa. Yang kita bisa lihat adalah nilai terakhir dari suatu interval itu berapa. Tapi itu belum tentu nilai terbesarnya. Makanya rumusan itu tidak bisa digunakan. Nah, kalau bentuknya sudah berbentuk tabel seperti ini, maka gunakanlah rumus yang kedua ini. UCB kelas akhir dikurangi LCB kelas awal. Anda sudah pernah tahu bagaimana cara mencari UCB, bagaimana cara mencari LCB, ya tinggal dimasukkan saja ke rumusan ini. UCB kelas akhirnya, berarti interval terakhir 100,5, dikurangi dengan LCB kelas awal 95. Dapatkanlah nilai range-nya 91. Memang berbeda dengan data mentah yang kemarin. Kalau mentah kemarin kan 88, sekarang 91. Ya jelas beda karena peruntukannya pun berbeda. Ya, hati-hati untuk menentukan nilai jarak atau range-nya. Tergantung datanya kita mulainya dari mana. Apakah dari data mentah atau kita dari data dari tabel distribusi frekuensi. Oke, itu pertama ya. Yang kedua, untuk data yang berkelompok, sama seperti data tunggal tadi, kita cari namanya simpangan baku. Nah, rumusnya hampir mirip nih yang saya bilang tadi. Standar deviasi sama dengan akar, sigma, nah ini ada nih. Kalau tadi kan XI dikurangi X bar dikuadratkan, sekarang F dikali CM dikurangi X bar dikuadratkan. Nah, ini udah kita cari semua kemarin. F ini frekuensi kecil, ya. CM ini central margin, ya. Diingat-ingat lagi materi minggu kemarin. Central margin itu ada dua rumusnya. Ada LCB ditambah UCB dibagi 2. Ada LCL ditambah UCL dibagi 2. Itu nilai CM-nya. X bar pun kita sudah nyari. Cara carinya X bar kemarin sudah ada. Dibagi dengan N besar. Bukan lagi N dikurangi 1, tapi N besar, yaitu banyaknya data. Nah, kita akan mulainya dari tabel distribusi frekuensi yang kita buat kemarin. Nah, ini kan yang sudah kita buat kemarin. Saya potong kemarin ya. Kita misalkan sampai CM kemarin. Nah, ini yang saya bilang kemarin bahwa kita perlu menambahkan beberapa kolom ke sebelah kanan untuk dapat mencari yang namanya standar deviasi. Nah, ini saya tambahkan ini. CM dikurangi X bar, nilai CM-nya dikurangi dengan X bar-nya. Dapatkan nilainya ini. Nggak apa-apa, negatif juga nggak apa-apa. Kemudian kolom berikutnya, CM dikurangi X bar-nya dikuadratkan. Nah, ini semuanya sudah positif, sudah dikuadratkan. Kolom yang berikutnya, baru ini dikalikan nilai frekuensinya. Sehingga kita dapatkan nilai frekuensi dikali dengan CM dikurangi X bar dikuadratkan. Nah, ini kalau kita jumlahkan ke bawah, nah, ini kan namanya sigma FI dikali CM dikurangi S bar dikuadratkan. Nah, sama seperti rumusan yang ini. Nah, yang atas sudah dapat nih. Ini sudah kita dapatkan. Tinggal dibagi dengan banyaknya data. Banyak datanya berapa kemarin? 60 nih dapat dari sini. Dapatlah nilai standar deviasinya 20,84. Ya, jadi itu untuk mencari nilai standar deviasi khusus untuk data-data yang
berkelompok. Jadi tabel distribusi frekuensinya harus ditambahkan minimal kita menambahkan 3 kolom dari sudah ada 8 atau 9 kolom yang kemarin gitu ya. Oke, itu sampai dengan standar deviasi. Nah, yang berikutnya kita bicara tentang ukuran kemiringan kurva. Nah, ini yang saya bilang ada dua. Yang pertama adalah kita melihat bagaimana simetrinya kurva, ukuran kesimetrian sebuah kurva, dia simetri atau tidak. Yang kedua nanti puncaknya seperti apa, apakah lebih tinggi atau lebih rendah dari yang namanya kurva normalnya. Kita mulai satu persatu dulu, yang ukuran squeness namanya ya. Ukuran squeness itu menyatakan derajat atau ukuran dari ketidaksimetrian suatu distribusi data. Nah, bentuk kurva squeness itu seperti lonceng, yang namanya kurva normal. Jadi ada 3 jenis kurva squeness yang mungkin bisa kamu dapatkan nanti ketika kamu mengolah sebuah data. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, yang di tengah ini, inilah yang namanya kurva squeness yang ideal. Ini yang namanya ideal. Jadi kalau kita katakan ideal, ada 2 prasyarat yang harus dipenuhi oleh kurva normal ini. Yang pertama, dia harus simetri. Yang namanya simetri itu bagian kanan dan bagian kiri, atau samping kanan dan samping kiri itu sama besarnya. Nah, ini simetri nih. Tidak lebih besar dan tidak lebih kecil salah satunya. Dan syarat yang kedua, nilai min, median, dan modus ini terletak atau terdapat pada satu nilai yang sama. Nah, itu ciri khas ideal, ya. Jadi ciri khas ideal itu ketika dia bentuknya simetri dan nilai min, median, modusnya sama. Jadi bukan salah satunya, tapi dua-duanya harus terpenuhi. Nah, bagaimana kalau dua-duanya ada salah satu yang tidak terpenuhi? Kita mungkin saja mendapatkan kurva yang sebelah kiri ini. Jadi kurvanya ini puncaknya tidak lagi di tengah, tapi dia agak bergeser ke arah kiri, si puncaknya ini. Nah, lembahnya ini, yang saya katakan lembah tuh ini ya, ini namanya lembah. Nah, ini lembahnya ini banyaknya di sebelah kanan. Nah, kalau bentuk kurvanya seperti ini namanya kurva squeness positif. Ingat, ini namanya kurva squeness positif. Kalau puncaknya agak miring ke kiri dan lembahnya banyak ke sebelah kanan. Ingatnya gitu aja, kalau lembah sebelah kanan itu positif. Atau bisa saja kita mendapatkannya yang ini, yang sebelah kanan ini. Ya, puncaknya agak bergeser ke sebelah kiri, ke sebelah kanan, sorry. Dan lembahnya ini ada di sebelah kiri. Nah, ini namanya squeness negatif. Nah, dan dua-duanya ini tidak normal. Yang normal itu cuma yang di tengah saja. Nah, ini mungkin saja kita dapatkan ketika kita mengolah sebuah data nanti. Ya, memang idealnya yang kita harapkan yang tengah, tapi terkadang sulit mendapatkan data yang ideal seperti ini, agak sulit. Biasanya kita dapatkan kalau nggak yang positif, kita dapatkan yang negatif. Nah, di sini saya akan coba bandingkan 4 kelompok nilai, ya. Anggap saja nilainya kelompoknya kelompok A, B, C, dan D. Masing-masing punya nilai frekuensinya. Nah, yang berwarna hijau langit, biru langit inilah nilai frekuensinya. Ya. Kemudian kita bikinkan intervalnya yang sama. Nah, ini intervalnya atau kelasnya. Jadi kita punya kelasnya, kita punya nilai frekuensinya. Kemudian kita cari beberapa ukuran pemusatannya. Nah, ini. Jumlahnya ini semuanya sama 33. Ini kalau jumlahkan semuanya 33. Baik A, B, C, dan D. Kemudian nilai minnya kita cari nih. A nilai minnya 20, B itu 20, C itu 16,52, D itu 23,48. Begitu juga untuk nilai median dan modusnya. Nah, kita akan coba menganalisis, kita akan membuktikan apakah kelompok A, B, C, dan D itu yang ideal atau tidak. Nah, kita mulai dulu kelompok yang A. Kalau kita bikinkan kurvanya atau kita bikinkan grafiknya, misalkan sumbu X-nya adalah nilai intervalnya, sumbu Y-nya kita bicara nilai frekuensinya. Dari masing-masing nilai-nilai ini ya. Nah, kita dapatkan bentuk grafiknya kurang lebih seperti ini. Nah, kalau kita lihat dari bentuk grafiknya seperti ini, maka sudah dipastikan ia simetri kan, kanan kirinya sama ini. Tidak beda sama sekali, kanan kirinya sama. Dan yang berikutnya, nilai min, median, dan modusnya, ini sama-sama nilainya 20. Berarti posisinya sekarang dia simetri, dan nilai min, median, modusnya terdapat pada satu titik yang sama.
Karena dia simetri dan min median modusnya sama, maka dipastikan kelompok A ini adalah kelompok data yang ideal. Nah, ini bentuknya kayak gini. Ya, kalau kita bikinkan kurvanya akan menjadi kurva yang ideal. Ini kelompok yang A, ya. Ideal berarti dia simetri, nilainya sama. Sekarang kelompok yang B. Nah, kalau kita bikinkan grafiknya, kelompoknya B ini ternyata dia simetri nih. Coba kamu perhatikan, kanan dan kirinya kan sama ini. Persis sama kanan dan kirinya. Tapi nilai min, median, dan modusnya tidak sama. Bahkan di sini nilai modusnya ada dua nih. Ada dua kelas yang nilai modusnya sama nih, paling menjulang tinggi si grafiknya ini. Berarti secara nilai dia tidak masuk konsep ideal, tapi dia simetris. Nah, berarti kesimpulannya, ketika dia simetris, maka belum tentu dia ideal. Tapi kalau dia sudah ideal, maka dipastikan dia tuh pasti simetris. Nah, itu kesimpulannya kalau kita membandingkan kelompok A dengan kelompok B. Ya, lanjutkan. Kelompok C. Nah, kalau kita bikinkan grafiknya, kelompok C itu seperti ini nih. Ternyata puncaknya itu agak bergeser ke sebelah kiri kan. Si puncaknya ini agak bergeser ke sebelah kiri. Yang tadinya ada di sini posisinya, dia agak bergeser ke sebelah kiri. Berarti dia tidak normal ini dan lembahnya banyak ke sebelah kanan. Berarti ini positif squamous namanya. Karena lembahnya ada sebelah kanan, ya. Dan yang terakhir yang D, dia kebalikannya. Puncaknya ada di sebelah kanan, lembahnya banyaknya di sebelah kiri. Ini yang namanya squamous negatif. Berarti kita sudah bisa menentukan yang A tadi ideal, B tadi dia simetris tapi dia tidak ideal, yang C adalah squamous positif, yang D adalah squamous negatif. Nah, sekarang mungkin ada yang bertanya, Pak, misalkan saya tidak mau menggambar grafiknya, saya tidak mau menggambar kurvanya, kira-kira mungkin nggak saya bisa mengetahui dia yang normal atau tidak normal? Jawabannya bisa saja, mungkin saja. Di sini statistik memberikan beberapa rumus yang bisa kita gunakan. Rumusan yang pertama ya, ini ukuran kemiringan sama dengan rata-rata dikurangi dengan modusnya. Kita tahu nilai rata-ratanya, kita tahu nilai modusnya, cari selisihnya. Kalau nilai K-nya positif, maka kemungkinan besar dia positif squamous. Tanpa perlu kita gambarkan. Kalau K-nya negatif, dia negatif squamous. Tapi kalau K-nya 0, ada kemungkinan dia ideal. Nah, ingat ya, ada kemungkinan, belum pasti. Kenapa? Karena kita tidak tahu berapa nilai mediannya di sini kan. Yang kita tahu lah nilai X bar dan modusnya. Sedangkan ideal itu X bar, modus, dan median itu harus punya nilai yang sama. Maka kita cari dulu nilai mediannya. Kalau ternyata nilainya sama, median dengan X bar dan modus, sudah pasti dia ideal. Ya, kalau kita pakai rumus ini. Karena di rumus ini cuma ada X bar dan modus, tidak ada median. Atau mau pakai rumus yang lain. Nah, ini ada dua rumus lagi yang lain nih. Bisa. Tapi bukan K lagi namanya, tapi CK. Nah, koefisien kemiringannya. Ini rumusnya yang kita bisa gunakan. X bar dikurangi modus dibagi standar deviasi. Atau 3 dikali X bar dikurangi median dibagi standar deviasi. Tergantung data yang kita punya yang mana. Nah, nanti dilihat nilai CK-nya. Kalau CK-nya 0 berarti dia simetris dan pasti ideal. Kalau dia lebih kecil 0, dia miring ke kiri, berarti dia positif squamous. Kalau dia lebih besar 0, dia miring ke kanan, berarti dia negatif squamous. Nah, ini tidak perlu digambarkan, tinggal dicari saja koefisiennya. Nah, itu kalau kita bicara yang squamous. Nah, yang terakhir, ini kita bicara ukuran keruncingan. Keruncingan sebuah kurva. Nah, ini prinsipnya sama ini. Cuma bukan lagi geser kanan dan kiri, tapi yang dilihat adalah titik puncaknya. Kalau titik puncaknya semakin melebihi kurva normalnya, dia semakin tinggi, maka tingkat penyebaran datanya dipastikan kecil. Karena nanti kurvanya akan menjadi pipih, jaraknya pendek sekali. Tapi kalau kurvanya semakin landai, semakin di bawah, maka tingkat penyebarannya akan semakin besar. Nah, tinggi rendahnya puncak suatu distribusi data, ini akan mempengaruhi jenis kurvanya. Kita akan mengenal 3 jenis kurva kurtosis. Nah, yang pertama namanya leptokurtis, itu ketika puncaknya lebih tinggi dibandingkan yang normal. Yang kedua namanya mesokurtis, ketika puncaknya itu normal.
Nah, jadi kurvanya kurva normal. Yang ketiga lah platykurtis ketika puncaknya di bawah kurva normal. Ini ada penggambarannya. Nah, yang kurva normal itu yang berwarna hitam. Ini kurva normal. Nah, tingkat penyebaran datanya itu, ini kalau saya tarik garis, ya, ini anggap saja lurus ya, dari sisi kiri ke sisi kanan. Nah, ini saya tarik yang warna hitam, ini anggap lurus. Nah, inilah tingkat penyebaran datanya. Ya, dibandingkan yang berwarna biru, yang berwarna ini kan leptokurtik. Kalau kita tarik garis di sini, nah, otomatis dia lebih pendek dibandingkan yang garis yang merah ini, yang berwarna hitam, yang ada di hitam. Berarti tingkat penyebaran yang biru ini lebih kecil, karena kurvanya lebih nempel sisi kiri dan sisi kanan lembahnya. Dan dibandingkan kalau yang berwarna merah, ini jauh lebih besar lagi. Lebih besar lagi dia. Berarti tingkat penyebarannya lebih besar yang berwarna merah. Itu ukurannya ya, berdasarkan proses penggambaran. Nah, tapi kalau berdasarkan nilai, kita bisa mencari koefisien dari yang namanya kurtosisnya. Nah, kita punya dua rumus di sini. Ini rumusan untuk data tunggal. Kita bisa masukkan ke sini, ya. Kita cari alfa 4-nya, ini rumusnya. N itu banyaknya data, S itu standar deviasi tapi dipangkatkan 4. Kemudian dikali sigma SI dikurang S bar dipangkatkan 4. Atau untuk data yang berkelompok ini hampir mirip rumusnya, cuma yang tadi di sini bedanya. Kita tidak gunakan lagi XI dikurang S bar, tapi kita gunakan F dikali, ini CM ya, ini CM dikurangi X bar dipangkatkan 4. Sama, ini harus bikin dulu tabel distribusi frekuensinya. Karena nilai-nilai ini semuanya ada di tabel distribusi frekuensi. Nah, sudah dapat nilai alfa 4-nya, baru kita bandingkan dengan teori ini. Berapa nilai alfa 4-nya? Kalau dia lebih besar 3, maka bentuk kurvanya leptokurtis. Dia sama dengan 3, mesokurtis, lebih kecil 3, dia platykurtis. Nah, selesai situ sampai dengan ukuran dispersi. Silakan kalau ada pertanyaan. Mumpung masih ada waktu. Mangga, untuk materi dispersi. Sambil nunggu bertanya, absen ya. Mumpung masih ada waktu, silakan absen dulu. Ketikkan NIM dan namanya. Nanti kalau misalkan diskusinya masih panjang, masih banyak pertanyaan, nah nggak apa-apa, saya buka lagi link yang baru. Tapi kalau tidak ada yang bertanya, ya sudah, saya cukupkan. Mangga, silakan absen dulu. Silakan kalau ada yang mau bertanya sampai dengan ukuran dispersi. Nah, materi ujian kita sampai di sini ya. Sampai dengan ukuran dispersi materi ujiannya. Berarti nanti di minggu yang ke-7 itu mungkin saya akan mengadakan evaluasi sehingga saya pengen tahu nih kira-kira apakah materi yang saya berikan selama 6 minggu terakhir ini apakah menyerap atau tidak. Itu sebagai bahan kisi-kisi untuk ujian. Nah, kisi-kisinya nanti ada di evaluasi kita di pertemuan yang ke-7 setelah nanti kita libur lebaran. Oke, silakan ada pertanyaan. Walaupun kita libur, kalau ada yang mau bertanya langsung saja. Ya, karena di kampus libur ya silakan chat saja ke saya kalau ada yang mau bertanya tentang materi dari pertama sampai dengan materi terakhir. Mangga kalau ada yang mau bertanya tentang materi ini. Saya sih berharap kamu memanfaatkan nilai UTS ya, karena materinya tidak terlalu berat yang sekarang dibandingkan UAS, itu akan jauh lebih berat. Jadi mendingan manfaatkan yang UTS sehingga nilai UTS-nya bisa besar-besar. Nanti UAS-nya tinggal dipertahankan saja. Karena materi-materi setelah UAS itu akan jauh lebih berat dibandingkan statika deskriptif. Jadi manfaatkan yang sekarang. Silakan. Pak, mau tanya Pak, Ya, mangga. itu dibandinginnya kenapa harus lebih dari 3 kurang dari 3 Pak? Karena batasan untuk momen itu, jadi normal itu default ya dari statistiknya. Itu nilai momen sama dengan 3 itu sama saja menyatakan kurva itu normal. Nah, tapi kenapa harus 3-nya? Wah, panjang itu perhitungannya. Saya punya bukunya, tapi kalau saya jelaskan di sini agak rumit lah karena ada perhitungan-perhitungan matematika. Tapi setidaknya 3 itulah kondisi normalnya, maka dibandingkannya di sana, di angka 3 itu. Itu kurang lebih ya Sidik ya. Siap Pak, makasih Pak. Nah, mangga. Silakan yang lain. Sepertinya wajah-wajahnya sudah tidak fokus lagi ke kuliah ya. Saya tidak fokus mengajar, kamu tidak fokus belajar. Karena sudah terbayang liburan dan sebagainya. Nah, jadi saya memaklumi itulah. Ya, di minggu-minggu akhir seperti ini, sepertinya kita semuanya saling berpura-pura untuk fokus
padahal kita tidak fokus. Ya sudah, kalau memang tidak ada pertanyaan jangan dipaksakan. Nanti selama liburan kalau ada pertanyaan silakan, ya. Karena ini pertemuan terakhir, mumpung kita ketemu, saya mengucapkan minal aidin wal faizin ya buat semuanya. Ya, selamat menjalankan sisa hari puasanya dan mudah-mudahan nanti di hari lebaran nanti kita kembali fitrahnya dan kemudian kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi sehingga pekerjaan Anda lancar, perkuliahannya juga lancar. Oke, yang mau mudik hati-hati, tetap jaga prokes kesehatan. Jangan sampai pulang mudik kering, tentunya seperti itu. Siap, sehat semuanya ya. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti saya tidak menambah lagi sesi baru. Sampai ketemu lagi 3 minggu akan datang. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin, amin. Yuk, mangga. Yuk.